Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Terpujilah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, di mana karena kebaikannya kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GBK Rumah Pemulihan Jalan Tempat 7 Sidikalang. Biarlah lewat hari ini kita boleh lebih dalam lagi mengenal Tuhan kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah kita. Mari semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita sebab kita mau datang ke baik-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya.
Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Engkau sungguh baik. Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah mengizinkan kami untuk melangkahkan kaki kami ke tahun yang baru yang Tuhan berkatkan kepada kami anak-anak Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala anugerah kebaikan-Mu Bapa yang telah kami nikmati sepanjang 1 tahun yang telah kami lalui. Banyak suka dan duka yang kami lewati di sepanjang 1 tahun yang telah kami lewati. Tetapi Engkau Bapa tetap bersama-sama dengan kami. Walaupun kami Bapa sering diperhadapkan dengan beberapa tantangan di dalam kehidupan kami, tetapi Engkau memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat tetap berdiri teguh oleh karena pertolongan Tuhan. Dan pada hari ini juga Bapa, di dalam awal tahun yang baru ini 2022, di awal minggu Januari 2022 ini, Engkau masih memberikan nafas kepada kami, memberikan kesempatan untuk kami beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Itu adalah karena kebaikan Tuhan. Engkau menghantarkan kami dari rumah kami masing-masing Bapak, semuanya karena anugerah kebaikan-Mu. Bapak, mungkin masih banyak saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju rumah-Mu ini. Jika mereka masih dalam perjalanan, Engkau akan menghantar mereka Bapak ke rumah-Mu ini, sehingga kami boleh sama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Demikian juga kami Bapak, anak Tuhan, para pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu, supaya Engkau yang mengambil alih segala tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan kami pada hari ini. Secara khusus hamba-Mu nanti yang akan menabur sabda-Mu di tempat ini, biarlah Engkau Bapa yang menurunkan hikmat dari surga kepada hamba-Mu yang menabur di tempat ini. Dan kami juga anak-anak Tuhan, biarlah hati kami menjadi ladang yang subur, dan telinga kami Bapa menjadi telinga murid, sehingga telinga kami dapat kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Bapa untuk memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Engkaulah yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Terpuji dan mulialah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bawa hati kita, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh sampai di tahun yang baru ini, semua karena kebaikan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita seperti matahari yang bersinar.
seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, segala lembah yang mau demikian dalam kau terus hidup, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, segala lembah yang mau demikian dalam kau terus hidupku, kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, kekalahanmu di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, kekalahanmu di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Benar ya Tuhan, kasih-Mu bagai mentari, kasih-Mu tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mau lebih dalam Tuhan, merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Sungguh kami rasakan kebaikan-Mu Bapa melimpah dalam hidup kami. Kami mau beri syukur kami Tuhan pagi hari ini kepada-Mu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal dengan sungguh-sungguh. Kita katakan seperti matahari yang bersinar.
Terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi Bapa, sebab Engkau senantiasa pelihara hidup kami. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia. Pengorbananmu yang telah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu, bagi hari ini kami membawa hidup kami. Urapi kami Tuhan dengan api Roh. Penuhi kami Bapa dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Engkau Allah kami yang layak terima penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh sampai pada saat ini. Kami boleh menikmati tahun baru ini Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau pulihkan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tempat ini. Kami telah merasakan hadirat-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Kita akan bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kami undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kudus di surga, kami bersyukur Tuhan atas keberkahan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba. Biarlah Engkau curahkan Tuhan urapan-Mu atas setiap kami. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan Kau berkati juga kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berfirman-Lah kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, percaya di saat kita mendatang. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak
Ve'ahavta et Adonai Elohecha ve'kol levavcha uve'kol nafsecha uve'kol nefseka Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam golel or mehosek ve'hosek minehor Baruch ata Adonai Eloheinu hama'ali arafim. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Raja kami yang penuh dengan kuasa dan memerintah. Tuhan, pada saat ini kami berkumpul di gereja ini, gerejamu yang kudus Bapa. Ini semua karena kasih dan kemurahan hatimu yang kau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami duduk diam mendengarkan isi firman kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu yang kami nyatakan dan kami dengarkan, biarlah itu menjadi rema, sehingga kami hari lepas hari mengalami suatu perubahan yang lebih baik. Terima kasih Bapa yang baik. Letahor beralih Elohim, peruap nakon kades dikirti, atas likeni milupaneka, peruap perseka altika ninyahi. Baru Elohim api Adonim Yesua Hamasya Aser beru mereka holit otamu mereka ada selatifa kaya dia Yesua Hamasya Hanefi Lena kalau aser lo disake lo ditame telo kupul nalaken bahasa main pakai mas murid filaf Elohim diskutemuna ele Yesua atida dari galak beaket Uselo Elohim manisika Mikol Sekelinso et leva kakam Paen makso kotekam Babasia Yesua Amin. Silakan sinar kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat kita semua. Kita sudah sampai di awal tahun dan minggu pertama, dan kita menyempatkan untuk beribadah kepada Tuhan itu semua karena kasih dan kemurahan hati Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Franky Simatupang. Saya dengan Pak Gembala, Pak David, dulunya di waktu S2 kita satu kelas. Cuman Pak David tidak mau melanjuti ke S3. Jadi saya lanjut ke S3 dan atas kehendak Tuhan, rencana Tuhan, juga atas kemurahan Tuhan, hingga saat ini saya lagi disertasi dan seharusnya tamatnya bulan 11 kemarin, tapi karena ada sesuatu, karena COVID ditunda. Kalau Tuhan izinkan di bulan 3 saya sudah selesai dalam dokter saya. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Dan saya bersama istri saya Megawati Pasadibu juga sekarang lagi duduk di perkuliahan biologi STP Pelita Kebenaran, mengambil magisternya S2 supaya bisa mendampingi saya dalam pelayanan. Dan juga saya membawa anak-anak saya dan juga anak kakak saya yang di belakang. Anak kakak saya dari Jakarta, itu namanya Immanuel Silikona, dan anak saya Putri yang paling besar itu Yolanda dari Simatupang, itu sudah mahasiswa semester 5, dan tahun bulan depan ya, kalau tidak salah ya, PKL. Nah, anak saya yang nomor 2 itu
Abram. Sekarang di kelas 1 SMA, Metodis 2, Medan. Dan anak saya yang paling kecil itu Jordan. Simatupang duduk di kelas 6 SD, Santo Yosef. Jadi putri saya itu kuliah di Manado. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjuti firman kebenaran Tuhan. Saya ambil topiknya integritas dan tanggung jawab dalam kasus persaudaraan. Nah, integritas dan tanggung jawab dalam kasus persaudaraan. Saya ambil ayat di kitab Matius 5 ayat 37 mengenai integritas. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu merupakan ayat integritas. Kalau memang ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu dikatakan berasal dari si jahat. Begitu tegas firman Tuhan yang mengatakan tentang integritas. Nah, yang kedua di dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini ayat tentang kasih persaudaraan. Jadi kasih persaudaraan itu kita saling mendahului dalam memberi hormat, dan juga tentang tanggung jawab. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tanggung jawab kita kepada Tuhan, kita harus berbuat baik. Karena itu sudah tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 10. Perbuatan baik yang sudah dipersiapkan untuk kita lakukan, itu wajib kita lakukan. Perbuatan baik. Nanti saya akan menjelaskan kembali tentang ayat-ayat ini. Apa definisi integritas itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menentukan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Nah, di sini saya garis bawahi dan saya buat dia warna merah, kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh ini dapat dipahami sebagai kesamaan antar pikiran, ya, hati dan tindakan. Itu kesatuan yang utuh. Jadi hati, pikiran dan tindakan, nah itu harus bersama-sama, kita lakukan, sehingga itu memiliki potensi dan juga kemampuan memancarkan kewibawaan kita. Orang yang berintegritas adalah orang yang sama ketika sedang sendirian atau ketika berada di khalayak ramai. Jadi orang yang berintegritas itu tidak ditentukan oleh keadaan. Mau dia sendirian atau di depan orang banyak, itu orang yang berintegritas. Dia tetap. Jika tidak ada perbedaan baik ataupun sifat maupun karakter ketika ditempatkan dimanapun dan kapanpun, jadi integritas itu kita katakan sama sekali tidak ada. Jadi apa yang kita lakukan itu baik sendiri ataupun di tempat orang ramai itu tetap sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi integritas itu juga berhubungan erat dengan kepribadian. Jadi orang yang berintegritas bisa dilihat dari kepribadian. Jadi kalau kepribadian kita tidak tulus,
nampak itu. Kepribadian kita juga berbeda, itu nampak sekali. Makanya kalau kita sudah kenal Tuhan, datang kepada Tuhan, apalagi sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai pemain musik, WL atau instrumen, itu bisa dilihat. Jangan di atas mimbar kita perasaan seperti baik-baik saja, tapi di luar beda. Itu orangnya tidak berintegritas. Di dalam perjanjian lama, istilah Ibrani-nya yaitu teni. Jadi sebenarnya kalau kata integritas itu kita bilang Ibrani-nya yaitu Yasra. Yasra itu integritas. Cuma di dalam perjanjian lama dia sering dipakai dengan kata teni. Dan itu diterjemahkan juga sebagai integritas, yang berarti kondisi tanpa celah, sempurna, tulus, ikhlas, dan jujur. Jadi kalau kita sudah berdiri di atas dunia ini, itu orang yang dikatakan berintegritas, itu orang teni, tulus, jujur, dan juga itu sempurna. Jadi kalau dalam perjanjian lama itu berarti kejujuran dan menganut pola perbuatan baik. Jadi orang yang berbuat baik itu orang yang berintegritas, Bapak Ibu. Kalau kita lihat umat Kristen itu seharusnya dikenal sebagai kaum yang tidak dapat disuap atau disampingkan karena kita melayani Allah. Jadi kalau kita melayani Allah di dalam pekerjaan kita, itu kita seharusnya tidak bisa disuap. Itu orang yang berintegritas. Dan kita harus dapat menepati janji. Itu juga orang yang berintegritas. Dan juga kita harus dapat mengasihi orang di sekitar kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Itu juga orang yang berintegritas. Bisa kita juga melihat contohnya itu. Jadi adalah orang yang sangat berintegritas dan dapat kita contoh teladannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Charles Roger Swindoll ini adalah seorang pendeta, penulis, dan penyindir. Jadi usianya ini sudah 87 tahun. Dia berasal dari Texas. Berkata, ketika seseorang memiliki karakter integritas, maka dalam dirinya tidak ada kemunafikan. Jadi orang yang berintegritas itu tidak ada kemunafikan. Dia dapat bertanggung jawab secara personal, secara keuangan, dan juga tindakan. Apa yang dikatakan motivasinya murni. Itu menurut Charles Roger Swindoll. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang berintegritas itu yang punya motivasi murni. Jadi ini sangat diharapkan, ya. Hendaklah kita melayani Tuhan dengan motivasi murni, supaya apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu sesuai. Ya, yang diucapkan dengan tindakan itu sesuai. Itu orang yang berintegritas. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang integritas. Yang pertama yaitu integrity is design behavior, yaitu integritas mendisiplinkan perilaku atau sikap atau tingkah laku sehari-hari. Itu bisa mendisiplinkan tingkah laku kita sehari-hari. Jadi kita ini secara tidak langsung, ya, setiap hari selalu mengambil keputusan. Jadi untuk pagi ini saja, hari ini saja, kita sudah ambil keputusan untuk datang ke rumah Tuhan. Itu
itu adalah disiplin perilaku. Jadi sudah mengambil satu keputusan, dan saya pun juga membuat gembala dari Medan, Pak, saya mau ke Cikarang. Karena saya sudah hampir beberapa tahun janji tidak pernah sampai dan baru ini. Dan saya ditepati, dan ini kebetulan saya berkunjung ke rumah tulang saya, tulang dari istri saya, yang ada di Gang BNKP. Kami berkunjung tahun lalu, dan ini merupakan suatu integritas juga. Keputusan saya itu untuk melayani. Nah, ini adalah pendisiplinan. Nah, contoh yang lain adalah sangat mudah sekali. Contohnya, bangun dari tempat tidur. Itu saja sudah merupakan suatu keputusan. Ya. Jadi, kita akan menjadi orang Kristen yang berintegritas tinggi kalau setiap hari kita memiliki kebiasaan bangun pagi. Jadi kalau ada kita bangunnya kesiangan, itu integritasnya dipertanyakan. Itu salah satu integritas disiplin dalam perilaku sehari-hari. Itu contohnya bagaimana kita disebut orang yang berintegritas. Yang kedua, integritas determine behavior. Integritas menentukan perilaku. Kalau tadi mendisiplin, sekarang menentukan perilaku kita sehari-hari. Nah, kondisi kehidupan manusia itu berbeda-beda kalau kita Tuhan. Demikian juga masalah yang dihadapinya pasti berbeda, tidak sama. Namun ada satu kunci, ya, integritas Kristen itu tidak boleh berbeda. Sekalipun masalah yang kita hadapi boleh berbeda. Jadi pada waktu menghadapi persoalan, ya, dan perlakuan yang kita ekspresikan ke orang-orang itu sangat kelihatan sekali di dalam menghadapi suatu persoalan. Itu bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi kalau orang percaya, mestinya melihat ekspresi yang sudah dipakai oleh Alkitab. Kita orang percaya, kita menghadapi suatu masalah itu berbeda. Kita menghadapinya dengan ketenangan, dengan percaya diri, karena kita tidak mengenal Tuhan. Inilah penentuan kita dan perilaku kita sehari-hari. Yang ketiga, integritas demonstrate behavior. Atau disebut integritas mendemonstrasikan. Kita yang pertama mendisiplinkan, yang kedua menentukan, nah, yang ketiga kita harus mendemonstrasikan integritas itu di dalam sikap sehari-hari. Jadi integritas itu harus menjadi gaya hidup, lifestyle. Integritas itu harus menjadi gaya hidup. Jadi karakter kita bisa dilihat dari integritas kita. Jadi seseorang yang mengaku taat pada Tuhan, ini harus menjadi lifestyle-nya, gaya hidupnya, supaya bisa melihat bahwasanya orang yang percaya kepada Tuhan itu, kita mengaku kemana-mana secara berbeda dan melihat orang, ini harus didemonstrasikan untuk kita hidup. Makanya kita bisa disebut orang yang berintegritas. Apa itu tanggung jawab? Tadi kita sudah menjelaskan tentang integritas. Sekarang saya menjelaskan apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah keadaan wajib
untuk menanggung segala sesuatu. Ketiga, bisa diartikan berkewajiban menanggung atau memikul segala sesuatu, atau juga memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Itu tanggung jawab. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini benar. Jadi kita harus menanggung segala sesuatu dan memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Jadi setiap orang pada hakikatnya itu telah diberikan tanggung jawab. Setiap orang yang menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi kalau kita yang sudah berada di dunia ini lagi, itu kodratnya itu memiliki tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini adalah merupakan kesadaran kita atas tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu, ya itu sudah harus memikirkan tanggung jawab. Kalau sudah ambil keputusan dan melakukan, itu sudah harus memikirkan tanggung jawab. Itulah tanggung jawab. Baik atau tidak baik keadaannya, kita harus bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, apa manfaatnya tanggung jawab? Nah, jadi kalau seseorang memiliki tanggung jawab itu biasanya akan lebih dihargai, ya, lebih dihargai oleh orang lain. Baik juga dalam pelayanan kita, kalau sudah memiliki tanggung jawab, itu dikerjakan, jadi dia pasti dihargai, baik dihargai oleh jemaat ataupun orang lain. Nah, jadi ini membuat seseorang bisa diandalkan. Kenapa? Karena dilihat dari tanggung jawabnya, maka dia bisa diandalkan. Kalau kita lihat, ya, itu tadi dihargai oleh orang lain. Jadi mempunyai rasa tanggung jawab ini biasanya akan jarang melakukan kesalahan, karena sudah memiliki tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan kepadanya akan dilaksanakannya. Dan ini jarang sekali kalau dia melakukan suatu kesalahan. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena tanggung jawab itu, sehingga dia bersikap berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawabnya. Nah, jadi setelah dihargai oleh orang lain, dia jarang melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Seseorang yang mempunyai rasa tanggung jawab itu mudah dipercaya orang, karena hasil yang sudah dikerjakannya itu dilihat, dan dia pasti akan diberikan tanggung jawab lagi. Kalau firman Tuhan katakan, ya, kita bisa dilihat dari hal-hal yang kecil, makanya Tuhan memberikan hal yang besar. Kalau dalam hal kecil saja kita tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar? Dimulai dari perkara yang kecil, sehingga dari yang kecil saja dia dapat dipercaya, maka akan diberikan lagi tanggung jawab yang besar. Maka selanjutnya dia menjadi orang yang dapat dipercayai dan akan diberikan tugas lagi. Yang keempat, meningkatkan peluang untuk kesuksesan. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau orang memiliki rasa tanggung jawab, itu pada umumnya bisa meningkatkan peluang kesuksesan. Jadi karena tanggung jawab yang diberikannya, dia dipercaya dan dia berhati-hati
dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar, ini adalah meningkatkan peluang untuk kesuksesan. Nah, yang kelima, hasil kerja yang dikerjakan yang lebih memuaskan. Itu orang yang bertanggung jawab. Jadi tentunya hal ini akan membuat kita disukai dan dipercaya oleh lingkungan sekitar kita. Jadi milikilah tanggung jawab yang benar, bukan bertanggung jawab kepada manusia saja, terutama kepada Tuhan. Sehingga segala pekerjaan kita, cobalah kita pandang bahwasanya segala sesuatu yang kita kerjakan, kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah tanggung jawab itu. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan integritas dan tanggung jawab? Ini yang sinkron. Sudah dia berintegritas. Orang bertanggung jawab itu orang berintegritas sebenarnya. Tapi bagaimana mengembangkannya? Jadi integritas dan tanggung jawab itu diperlukan untuk memiliki daya kompetensi di dalam pekerjaan juga, kehidupan kita sehari-hari juga, dan juga dalam pelayanan di hibah ini. Ini memiliki daya kompetensi. Pengembangannya melalui hidup sehari-hari. Integritas kita bertumbuh bila kita memiliki pendirian teguh dan memiliki keberanian untuk berbicara. Sedangkan tanggung jawab berkembang bila kita diberi tugas atau pekerjaan. Hasil kerja kita haruslah dipertanggungjawabkan. Jadi sangat sinkron sekali Bapak Ibu. Jadi tantangan dan halangannya, integritas kita melemah apabila kita tidak berani menghadapi masalah. Jadi kayak saya katakan tadi, biarlah itu menjadi gaya hidup. Jadi kalau kita mengalami suatu masalah, jangan lari dari masalah. Hadapi. Bahwasanya kita mempunyai integritas dan tanggung jawab. Hadapi. Tidak usah takut. Saya ini punya masalah besar sekali, masalah ekonomi. Saya sampai takut. Minta Tuhan supaya membantu saya, menguatkan saya. Kenapa? Firman Tuhan katakan, setiap permasalahan yang kita hadapi itu tidak lebih besar dari kemampuan kita. Semuanya sesuai dengan kapasitas kita. Dia tidak akan, makanya setiap orang berbeda masalahnya, tergantung kapasitasnya. Kalau kapasitasnya besar, ya masalahnya besar, dan hasilnya besar. Kalau kapasitasnya kecil, ya masalahnya ya kecil. Dan Tuhan suka dengan orang yang mempunyai kapasitas besar. Jadi kita punya ngadi di sini, minta kepada Tuhan dan perbesar kapasitasnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan mau adem-adem saja. Dengan adanya pembangunan gereja kita ini juga memperbesar kapasitas. Ini kan kapasitasnya kecil. Jadi dengan adanya gereja di sini kita memiliki tanggung jawab bersama untuk berdirinya gereja Tuhan. Itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab berbawa saja Bapak Ibu. Kita umat Tuhan juga mempunyai tanggung jawab atas berdirinya gereja. Sisihkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menikmati sendiri. Segala sesuatunya itu bagikan ke rumah Tuhan. Tuhan juga tidak suka rumah kita perbesar, rumahnya kita abaikan. Kalau sudah rumah kita perbesar, rumah Tuhan juga kita perbesar. Jangan kita besar-besarkan rumah sendiri, tapi rumah Tuhan terbengkalai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu juga ada dalam firman kebenaran. Jadi tanda-tanda melemahnya integritas
kewibawaan hilang. Iya, karena nggak bertanggung jawab, nggak berintegritas, kewibawaannya hilang. Tidak berani menyalurkan pendapat. Kenapa? Dia tidak berintegritas. Nah, yang tadi saya katakan tadi, apabila kamu berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Contoh kecil. Yang kecil-kecil saja Bapak Ibu. Saya pernah isi minyak di pom bensin, SPBU. Habis isi minyak, saya ke toilet. Di toilet pom bensin itu air hidup deras sekali dan luber. Saya berpikir, ya sudah, saya mengingat ayat itu. Ini kan perbuatan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita lakukan. Saya matikan. Bukan saya tinggali, saya tidak mau tahu. Kalau kita tidak mau tahu, kita berdosa. Makanya firman Tuhan itu juga untuk memperbesar kapasitas kita di dalam bertindak. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, belajarlah supaya kita semua mengerti kebenaran firman. Jangan mau adem-adem saja, jangan mau jemaat yang apatis, jangan mau. Saya juga belajar sampai di S3, itu pun belum ada apa-apanya, karena banyak kali, luas sekali. Setelah saya belajar Ibrani, saya tunduk Bapak Ibu. Betapa luas, betapa agungnya Tuhan itu. Saya belajar berdoa itu dari kitab Mazmur, bahasa Ibrani. Saya harus mencontohkan doa-doa yang ada di kitab Mazmur, karena itu merupakan suatu pengagungan dan juga merupakan suatu kebesaran bagi Tuhan. Jadi baiklah kita di sini yang hadir supaya banyak mengetahui kebenaran firman, sehingga kita tidak binasa. Jadi setiap hamba Tuhan yang berdiri di mimbar, kita jemaat boleh melihatnya dan menyelidiki apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak. Bagaimana yang dikatakan benar atau tidak? Kalau kita tidak berpengetahuan, bagaimana yang dia katakan itu salah kalau kita tidak berpengetahuan? Nah, itu firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi terkadang apa yang kita rasakan benar, nah itu yang salah jadinya. Apa yang firman Tuhan katakan benar, itu yang benar, dan bukan apa yang kita rasakan. Itu merupakan suatu epistemologi teologis. Epistemologi itu adalah pengetahuan tentang bagaimana kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan. Sering sekali kita menyangka bahwasanya yang kita rasakan itu benar, yang kita yakini itu benar, tapi kita selidiki salah. Itu harus kita miliki Bapak Ibu. Kita harus belajar. Hari demi hari harus banyak belajar. Integritas yang kita miliki itu dapat dilihat dari kedewasaannya. Semakin dewasa seseorang itu bertindak, berpikir, itu bisa kita katakan dia adalah orang yang berintegritas. Saya sudah jelaskan tadi tentang integritas. Nah, apa hubungan integritas dan tanggung jawab? Apa hubungannya? Tanggung jawab adalah cermin terbaik integritas. Itu cermin terbaik integritas. Jadi ini sama saja dengan kita mengenal istilah hak dan kewajiban. Kan tentu tidak sama anak yang berumur 2 tahun dengan orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Tentu tidak sama kewajibannya. Kalau yang umur 2 tahun itu banyak menuntut hak.
Dia hanya nangis kalau untuk makan, haknya. Tapi tanggung jawabnya, kewajibannya kan gak ada. Jadi kalau orang yang sudah dewasa, itu kewajiban lebih banyak daripada hak. Saya rasa kita tidak usah terlalu menuntut hak. Bagaimana kita harus menjalankan kewajiban? Ya, itu sangat berbeda sekali. Jangan sampai orang dewasa banyak menuntut hak. Apa yang gereja berikan sama aku? Ada. Tapi cobalah kewajibannya. Apa yang dia berikan sama gereja? Apa yang dia lakukan untuk gereja? Itu yang paling penting Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada kasih persaudaraan. Di kitab Ibrani kita bisa melihat pentingnya untuk mengadopsi, mengaplikasikan sebuah bentuk kasih, ya, yang disebut dengan kasih persaudaraan. Tuhan mengajarkan kita ada dua hukum kasih. Phaka et Adonai Elohika bekolefaka ufekol nafseka ufekol mehodika. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan, dengan segenap hatimu katanya, dengan segenap kekuatan. Tapi kalau di bahasa Ibrani-nya beda lagi Bapak Ibu. Memang lefaka itu dengan kekuatan, ufekol lefaka itu dengan keseluruhan, dengan segenap memang hati kita. Ufekol nafseka itu dengan nafas, dengan nafas kita. Jadi Tuhan yang terpenting, kasih Tuhan itu yang paling utama. Nah, ufekol meodeka dengan segenap semangat. Berbeda sekali. Dengan semangat. Jadi ikut Tuhan itu harus penuh semangat. Karena ini yang Tuhan ajarkan. Phaka et Adonai Elohika bekolefaka ufekol nafseka ufekol mehodika. Baru yang kedua, kasih sesama. Phaka layeraka kamoka. Di situ jadi kasih dengan sesama, yaitu di sini disebutkan kepada kasih persaudaraan. Kita bisa melihat dalam Ibrani 13 ayat 1 dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Jadi Philadelphia yang merupakan gabungan dari kata phileo. Ini phileo ini adalah sebuah kasih yang tulus tanpa menuntut imbalan atau balasan. Dan juga delpo, ini ikatan persaudaraan yang kuat. Jadi ini merupakan kasih dari mereka yang disatukan dalam persaudaraan Kristen. Makanya Philadelphia. Coba kita selidiki kepada jemaat. 7 jemaat, hanya kepada jemaat Philadelphia lah yang dipuji Tuhan. Yang lainnya itu tidak. Kenapa? Philadelphia itu kasih persaudaraannya itu tanpa imbalan, tanpa balasan. Kalau kita mengasihi seseorang, ya jangan pikirkan balasannya. Itulah yang diajarkan Tuhan. Jadi Philadelphia itu dengan sendirinya tak dapat terlaksana di luar persekutuan iman. Itu nggak dapat terlaksana. Karena delpo tadi itu tidak ada pengamat. Tetapi ini dihubungkan dengan penghormatan. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Itu 1 Petrus 2 itu juga. Baru dan berbuat baik kepada semua orang, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Itu yang terutama.
Makanya Bapak Ibu, kita harus lebih banyak mengetahui kebenaran firman, rajinlah belajar, ya, kebenaran firman Tuhan begitu luas, begitu lebarnya kasih Tuhan itu kepada kita. Seperti apa wujud bentuk kasih persaudaraan ini? Kita bisa lihat bentuk kasih persaudaraan ini bisa kita pelajari lewat gaya hidup gereja mula-mula. Jadi itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita bisa melihat bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup mereka yang bisa kita lihat. Mereka saling berbagi, mereka saling mendahului, mereka saling mendahului memberi hormat. Enak sebenarnya kalau ada teman kita, ya, silakan Pak, silakan Pak duluan, apa Pak lah, ya kan? Apalagi kalau dalam hal mentraktir kan, misalnya kita makan ini sama-sama, ada 5 orang, alhamdulillah. Jadi ada lagi yang mau duluan kan? Sekalipun mau duluan aja, kalau istri saya gitu, orang ini gini-gini, udah langsung dikeluarkannya duitnya, bayarinnya. Kita sering sekali. Saya dulu waktu masih kecil naik angkot karena sama teman-teman. Saya dulu itu paling lucu supaya jangan membayari duluan kan gitu. Itu sering sekali, ya kan? Berarti ada pengalaman ya Pak ya. Nah itu, jadi kita bisa mencontohkan jemaat yang mula-mula ini, cara hidup mereka, di mana mereka saling memberi. Jadi ada yang tidak punya, itu kita beri. Terutama dalam COVID-19 ini, kita orang Kristen dituntut untuk memberi. Jangan diam saja, karena banyak orang yang kesusahan, Bapak Ibu. Orang banyak kehilangan pekerjaan. Susah sekali. Prihatin karena mereka. Kita juga berdoa bagi mereka supaya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Juga ada yang ditinggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kasih persaudaraan yang sudah kita dengarkan ini, ya, ini dapat menumbuhkan kita untuk semakin lebih cinta kepada sesama. Sebuah gereja dan jemaat yang diberkati haruslah memiliki kasih persaudaraan sebagai landasan utamanya. Jadi kalau ada gereja yang tidak mempunyai kasih persaudaraan, nah itu akan menjadi tanda-tanda besar. Landasan utamanya itu gereja harus memiliki kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan merupakan sebuah bukti apakah kita sudah mengenal Tuhan yang kita sembah atau belum. Itu bukti. Karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mau dikatakan mengasihi Allah, ya kita harus mengasihi saudara-saudara. Karena dari situlah dapat dilihat. Dan ingat pula bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Seperti yang dipesankan kepada jemaat Philadelphia, kedatangan Kristus tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, kita harus benar-benar hidup dalam kasih persaudaraan, agar mahkota yang
setelah kita pegang, tidak sampai lepas dari genggaman kita. Jadi masing-masing kita harus memiliki mahkota, dan itu jangan sampai lepas. Itu ada di Wahyu 3 ayat 11. Dan Yesus berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita saling mengasihi sesama. Banyak yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Jadi itulah bentuk kasih persaudaraan yang tidak memandang latar belakang. Apapun latar belakangnya, kita harus selalu mengasihi. Dan jangan melihat dia dari latar belakang yang berbeda. Tetap sama. Jadi hari ini, marilah kita belajar menjadi gereja atau jemaat yang memiliki kasih persaudaraan dalam diri kita. Coba, sapalah kiri kanan Bapak Ibu, dan ulurkan salam sebagai sesama saudara dan saling mengasihi. Coba kiri kanan kita sapa, "Aku mengasihimu." Ya, itu harus kita tanamkan Bapak Ibu. Jadilah murid Kristus yang berintegritas dan tanggung jawab dalam kasih persaudaraan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Kudus yang selalu menyurati kami, yang mengajari kami untuk lebih mengerti lagi kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terpuji dan dimuliakan dalam nama-Mu. Demi nama Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Persembahan kita ada sebanyak 3 kali, dan persembahan yang ketiga diperuntukkan untuk pembangunan gereja kita di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu dalam doa. Henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat setiap perubahan-Mu dalam hidup kami. Bapak yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bimbing dan ajari kami supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Kita naikkan pujian kita, ku persembahkan bagimu Yesus.
Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru buat kita semua. Suasana tahun baru ya. Walaupun saudara-saudara kita masih ada di luar kota, tapi kita ada satu sukacita hari ini. Oke, terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Franky bersama Ibu dan seluruh keluarga. Ini sebuah kehormatan bagi kami bisa berkunjung, khususnya memberkati kota Sirikalang dan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan yang membalas. Saat kembali nanti ke kota Medan, biarlah anugerah dan kasih Tuhan dilipat gandakan lebih dari kedatangan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan itu. Itu kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mencatat, barang siapa memberi segelas air putih saja kepada pengikutnya, itu sama memberi dengan kepada Tuhan. Amin. Sekarang kita nggak memberi segelas air putih, kita memberi tepuk tangan sama dengan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat-sangat memberkati. Arti kalau disederhanakan, dari semua khotbah itu tetaplah setia, kira-kira seperti itu. Ya, dalam keadaan COVID tetaplah setia, dalam keadaan pandemi tetaplah setia, dalam keadaan engkau gajian tetaplah setia, dan tidak gajian pun tetaplah setia. Amin. Itu artinya. Jadi itu tuh teguran buat kita semua pelayan-pelayan hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Ya, kita ditegur agar tetap setia apapun keadaan kita. Jangan kalau lagi semangat pengen melayani, dan lagi kalau nggak semangat nggak mau melayani. Nah itu sederhananya, sangat sederhana. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menerima berkat Tuhan. Nanti hamba Tuhan saya undang untuk memberkati kita dengan berkat Tuhan bangsa Ibrani, agar kami juga diberkati seperti di Israel. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian sebelum kita berdoa syafaat. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudahkan dunia, di mataku engkau bermulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudahkan dunia, di mataku engkau bermulia. Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan, di mana di ibadah pertama dalam ibadah raya tahun ini, tahun 2022, dapat terlaksana dengan penuh kasih dan anugerah Tuhan. Dan dalam pembukaan ibadah raya di tahun 2022, Engkau mengutus hamba-Mu menjadi berkat bagi kami. Satu hal yang kami percaya mengenai pertemuan, tidak ada yang kebetulan. Hamba-Mu berkunjung ke Kabupaten Dairi Kota Sirikalang, di mana Engkau mendirikan gereja. Itu bukan karena kebetulan. Walaupun tujuan utama mereka berkunjung kepada keluarga mereka, tetapi itu alasan agar mereka bisa bertemu dengan kami juga di tempat ini dan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa, kami yakin dan percaya ada malaikat Tuhan yang membawa mereka bisa tiba di kota Sirikalang dengan penuh sukacita. Kami juga yakin dan percaya malaikat Tuhan yang sama akan membawa mereka kembali ke tempat kediaman mereka di kota Medan. Tuhan memberkati hamba-Mu beserta dengan ibu dan seluruh anak keturunannya yang telah bergabung bersama-sama dengan kami
berkat Tuhan dilipat gandakan atas mereka. Ada kasih Tuhan dilipat gandakan atas hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dan seisi rumah mereka. Hamba-Mu dan seluruh keturunannya akan diberkati oleh anugerah dan kasih setia yang dari Allah Bapa. Kami yakin dan percaya pelayanannya juga Engkau berkati ya Tuhan. Engkau yang menuliskan dalam Yeremia yang pertama ayat yang kelima, sebelum Engkau membentuk hamba-Mu ini di kandungan ibunya, Engkau telah mengenal dia. Kami yakin dan percaya pengenalan-Mu akan membawa dia sampai kepada rencana-Mu yang sesungguhnya. Apa yang telah Engkau rencanakan akan digenapi di dalam kehidupan dan di dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-Mu yang telah diberkati oleh hamba-Mu, Gereja Betel Roh Kudus Jalan 47, di mana jemaat dan pelayan telah diberkati. Kami yakin dan percaya dan bersyukur atas tahun 2021, dan kami benar-benar berterima kasih atas tahun 2022. Kami yakin dan percaya tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami yakin dan percaya sebab ada Tuhan yang mampu mengubah masa sulit menjadi sukacita penuh. Terima kasih banyak ya Bapak. Berkati seluruh jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang telah Kau pilih dan Kau tetapkan untuk digembalakan di tempat ini. Bapak, hamba-hamba-Mu yang bisa hadir, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan-Mu. Mereka bisa hadir di tempat ini. Dan juga jemaat-Mu yang masih berada di perjalanan atau masih menikmati suasana tahun baru di luar kota kami ini. Kami yakin dan percaya mereka akan tiba di kota kami ini dengan penuh sukacita, sehingga minggu depan mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami juga berterima kasih atas dana yang telah Kau sediakan untuk lanjutan pembangunan rumah Tuhan. Kami sangat bersyukur hadiah terbaik telah Kau berikan mengenai pembangunan rumah Tuhan, sehingga bulan Januari ini kami melanjutkan pembangunan di dalam Yesus Kristus, sehingga di bulan berikutnya kami yakin dan percaya di dalam tahun ini kami akan beribadah di tempat yang lebih layak, di tempat yang lebih nyaman, di tempat yang lebih memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah berpartisipasi, khususnya berpartisipasi dalam doa, dalam tenaga, dalam dana, dan juga dalam bentuk bahan bangunan. Mereka semua adalah utusan Tuhan. Mereka semua adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mewujudkan pembangunan rumah Tuhan yang sampai kepada penyelesaian. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami juga berdoa buat negara kami, bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia. Tak luput negeri kami, ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menopang negeri kami, sehingga negeri kami tetap berdiri kokoh oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami tahu efek dari pandemi perekonomian sedikit terganggu, tetapi sumber perekonomian yaitu surga tidak akan pernah terganggu, akan memberkati negeri kami ini, sehingga negeri kami tetap pulih oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu kepada TNI Polri yang terus mendukung pemerintahan di tempat ini, di Indonesia, di Sumatera Utara, di Kabupaten Dairi, sehingga negeri kami tetap aman oleh karena kasih setia Tuhan. Berkati TNI Polri, berkati mereka dalam bertugas, agar mereka bisa bertugas dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan, sehingga mereka tetap berjalan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami tahu tugas dan tanggung jawab mereka sangat berat untuk mengamankan negeri kami ini. Tetapi jika Tuhan yang bekerja atas mereka, tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab yang ringan, yang menyenangkan saat mereka bertugas, sehingga tidak ada rasa takut, rasa gentar karena pandemi, tetapi mereka bersuka cita karena ada tangan Tuhan yang menopang mereka. Kami juga berdoa buat tim medis
yang selama ini bersusah payah untuk menjaga sebagaimana rakyat Indonesia tetap dalam keadaan sehat walaupun ada terinfeksi seluruh bagian daripada yang bertugas, yaitu tim medis, dokter, bidan, perawat, farmasi, dan juga relawan. Kami berdoa Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka senantiasa sehingga mereka bisa bertugas dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk seluruh keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah karena tugas mereka. Kami percaya Tuhan memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga sangat bersyukur atas pertolongan-Mu bagi kepala negara kami, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga seluruh menteri, staf kepresidenan. Dan kami juga bersyukur atas Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan juga Bapak Musa, wakil daripada gubernur. Kami juga bersyukur kepada Bupati kami Edi Keleng Ate dan juga Jimmy Sihomi sebagai wakil daripada Bupati di tempat ini. Kami berdoa buat kepala negara kami dan seluruh kepala daerah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka dan seisi rumah mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan beri hikmat kepada mereka dalam memimpin negeri kami, dalam memimpin kota kami, dalam memimpin provinsi yang kami tempati, sehingga setiap daerah-daerah yang saat ini mereka pimpin akan menjadi tempat yang nyaman, tempat yang selalu memberikan hati yang tenang bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami yakin dan percaya Indonesia akan lebih baik, Indonesia akan maju, Indonesia akan terus berkembang untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa sinar kemuliaan Tuhan tercurah atas negeri kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sinarilah negeriku dengan kasih setiamu hingga kamu putar. Amin. Sekali lagi, sinarilah negeri kami, sinarilah negeriku. Kita berdoa seperti diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga yang diteruskan kepada kita melalui firman Tuhan dan hamba Tuhan sedang untuk memberkati kita di tempat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena yang Tuhan punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Elohei Atifan, Yemala Netaken, Kasimka, Besalon Beun Netaken, Kedi Sidike, Baken Atifa, Lokot Luar Kodes. Payung Elohim Altira ki imeka ani
artistan ki ani elo imastika ajartika tematika dimensity ye parang Adonai praise mereka ya Adonai panalakari mereka bisa Adonai panalaka payasa malaka salu damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita, menyertai kita, dan memberi kekuatan kita sampai kembali Maranatha dan menjemput kita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan Amin.